Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Konsep Islam dalam Pemeliharaan Lingkungan. Anggota kelompok kami, Sagita Wulan Andaini dengan NIM 200701003, Tawafana Syuhada dengan NIM 20070101017, Ferinda Rahmadani dengan NIM 20070101032, Claudia Rahmawati dengan NIM 20070101045, Ferinda Rahmadani dengan NIM 20070101032, memahami hakikat dalam lingkungan hidup menurut Islam sehingga muncul kesadaran menjaga alam dan lingkungan. 1. Dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. 2. Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. 3. Bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. 4. Faktor-faktor yang merusak lingkungan. 5. Strategi Islam dalam pemeliharaan lingkungan. 6. Pemeliharaan lingkungan dalam realitas Islam. 1. Dasar-dasar normatif tentang pemeliharaan lingkungan. Perspektif akidah. Akidah berasal dari kata akad atau ikatan. Akidah dimaksudkan ikatan yang diikat seseorang kepada zat maupun orang lain. Dalam istilah agama, akidah adalah keyakinan seorang kepada Tuhan adalah jaminan utama untuk terciptanya pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan keyakinan mukmin kepada Tuhan, maka dia tidak akan melakukan kejahatan lingkungan walaupun tidak ada orang yang melihat, karena dia yakin saat mata manusia tidak melihat, maka Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Perspektif etika. Muslim menjaga lingkungan karena Muslim sangat dianjurkan untuk berakhlak baik. Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, "Tebarlah kasih di bumi, kamu akan mendapat kasih di langit." Barang siapa tidak pernah mengasih, maka tidak akan dikasih. Perspektif fikih. Fikih berasal dari kata faqaha, artinya memahami secara mendalam, atau fikih artinya peraturan yang dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam atas sumber-sumber hukum agama. Hukum fikih ini meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Di dalamnya juga termasuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya, serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Fikih Islam didasari pada metodologi yang pada tataran pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan di dunia, terutama manusia. 2. Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang pertama yaitu penanaman pohon dan penghijauan. Satu konsep dalam pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah penanaman pohon dan penghijauan. Penghijauan dalam Islam tetap diminta walaupun tidak seorang pun yang memanfaatkan dari penghijauan itu. Karena dalam Islam penghijauan adalah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Memelihara lingkungan hidup adalah menjaga kebersihan. Dalam hadis disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman sangat menginginkan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir adalah dengan berwudu dan mandi wajib. Kebersihan batin dengan sholat. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 4. Islam juga menganjurkan kebersihan dalam lingkungan sekitarnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan masjid, dan sarana umum lainnya. Selain membersihkan raga dan lingkungan, Islam juga tidak lupa membahas tentang kebersihan hati. Kebersihan hati terlihat pada senyuman yang tulus yang dipancarkan dari bibir Muslim. Yang ketiga yaitu menjaga sumber kekayaan alam. Sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang Maha Hidup. Dalam Al-Quran banyak sekali pesan larangan merusak di bumi. Bahkan di dalamnya disebutkan bahwa orang yang fasik itu adalah orang yang melanggar janji dengan Allah yang telah dia sepakati, memutus hubungan silaturahmi, dan merusak di bumi. Ketiga sifat ini tidak pernah akan mendatangkan pada diri pelakunya kecuali kerugian.
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Kerusakan di bumi adalah mengeluarkan sesuatu dari batas normal atau membuat suatu manhaj sendiri yang tidak sesuai dengan manhaj Allah. Puncak dari kerusakan di bumi adalah tersebarnya kezaliman. Kezaliman ini akan mengakibatkan hidup terus-menerus dalam kesusahan. Yang keempat, yaitu menjaga kesehatan manusia. Kesehatan adalah nikmat yang sering dilupakan manusia di samping waktu luang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yaitu 2 nikmat yang sering dilupakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menjaga kesehatan itu, Islam mempunyai cara yang sangat efektif. Nabi bersabda, "Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Menjaga Allah ialah menjaga peraturan yang telah ditetapkan dengan menjalankannya perintah dan menjauhi larangannya. Bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. Bahaya yang pertama yaitu bahaya pencemaran. 1. Pencemaran air dapat terjadi akibat limbah industri, air parit atau selokan, minyak bumi, pembasmi serangga atau insektisida, reaktor nuklir, bahan-bahan plastik, mesiu dan air raksa, pencemaran air hujan dan air yang terpendam di dalam perut bumi. 2. Pencemaran udara dapat terjadi akibat dari sumber-sumber alami atau ulah manusia. 3. Pencemaran bumi dapat terjadi melalui benda-benda keras, bahan-bahan kimia, atau melalui limbah-limbah yang mengalir. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya pengurasan sumber alam. Sebab terjadinya pengurasan ialah penggunaan sumber alam yang bukan pada kodratnya. Penyalahgunaan sumber alam, pemborosan dalam konsumsi, menyia-nyiakan lingkungan, dan perusakan di bumi. Bahaya selanjutnya yaitu bahaya rusaknya keseimbangan. Bila keseimbangan di alam ini rusak, maka terjadilah hal-hal berikut, yaitu pengubahan mendasar dalam iklim dunia, penggundulan hutan, meningkatnya panas bumi, meningkatnya permukaan air laut, deras air hujan yang berasam, dan rusaknya lapisan ozon. Faktor-faktor yang merusak lingkungan. Yang pertama, merusak ciptaan Allah. Rusak ciptaan Allah merupakan faktor utama yang menyebabkan lingkungan rusak. Karena Allah Maha Hidup dan menginginkan kehidupan yang baik bagi makhluknya. Maka, bila ada makhluk yang merusak ciptaannya, sama artinya dia mengubah kehidupan menjadi kematian. Yang kedua, kezaliman. Kezaliman berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata adzulm atau gelap. Pelaku kezaliman berarti menggelapkan apa yang sudah terang bagi manusia. Ketika seseorang mendolimi, maka sebenarnya orang tersebut telah melakukan kebodohan yang nyata, karena dia hanya mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya, ketika dia mendolimi orang atau makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, sebenarnya orang tersebut telah mendapatkan limpahan pahala orang yang didolimi itu kepada dirinya. Kedua, orang yang terdolimi itu mendapatkan kasih dari Tuhan. Yang ketiga, berjalan sombong di bumi. Sombong dan takabur adalah perangai iblis yang dikutuk Allah dan diusirnya dari surga. Manusia yang sombong tidak layak menjadi wakil Allah di bumi dan tidak akan mungkin dapat memakmurkannya. Yang keempat, menuruti hawa nafsu. Ketamakan terjadi karena mengikuti hawa nafsu yang tiada henti. Pepatah Arab mengatakan, kepuasan adalah harta karun yang tidak pernah habis. Allah berfirman yang artinya, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Yang terakhir, kufur terhadap nikmat Allah. Allah berfirman yang artinya, bila kamu menghitung satu nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa satu nikmat itu memiliki cabang dan sub-nikmat yang banyak, serta fungsi dan batas waktu yang tidak pernah habis dan berhenti. Sebagai contoh, nikmat mata. Bila disebutkan, maka nikmat yang satu itu tidak akan pernah selesai untuk disebutkan. Hingga besarnya nikmat tersebut, Nabi Muhammad bersabda, seorang tidak layak masuk surga bila hanya mengandalkan ibadahnya. Poin yang kelima adalah strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Perkenalkan, nama saya Claudia Rahmawati. Saya akan membacakan tentang strategi Islam dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, pendidikan agama bagi generasi muda.
Untuk memelihara lingkungan, perlu pendidikan agama yang benar dari tingkat dini hingga perguruan tinggi. Materi yang perlu ditekankan adalah perihal penanaman visi kepedulian dan penjagaan terhadap lingkungan, serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua, mencerdaskan generasi muda dengan nilai Islam. Selain pendidikan keimanan, nilai-nilai keislaman juga perlu ditanamkan. Di antara nilai keislaman yang terkait dengan lingkungan hidup ialah pelurusan pemahaman tentang hakikat Tuhan, manusia, hewan, bumi, langit, dan air. Yang ketiga, kontrol sosial, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kontrol sosial masyarakat sangat ampuh untuk menjaga lingkungan hidup dan mencegah kemungkaran. Timbulnya kenakalan remaja dan ketergantungan pada narkotika akibat rapuhnya kontrol sosial. Yang keempat, membangun supremasi hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan dengan memberikan hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Kurang tegasnya dalam penegakan hukum akan membuat penjahat dan perusak lingkungan hidup tidak akan pernah kapok. Yang kelima, kerjasama lembaga nasional dan internasional. Membangun kerjasama dengan lembaga swadaya domestik dan internasional untuk menjaga lingkungan dan meluruskan segala bentuk tindakan pengurasan, pencemaran, dan perusakan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan dalam realistis Islam. Melarang pencemaran lingkungan. Jauhilah 3 perilaku terlaknat. Buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang kedua, menghilangkan segala bahaya di jalan dan melarang duduk-duduk di pinggir jalan. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, para sahabat bertanya. Bagaimana kalau terpaksa untuk duduk dan mengobrol? Rasulullah menjawab, bila terpaksa, maka tunaikan semua hak jalan. Hak pengguna jalan adalah menundukkan pandangan mata, menjauhkan bahaya, menjawab salam, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku, baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalan, dan aku temukan di antara amalan yang buruk adalah membuang ingus di masjid dan tidak dibersihkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang keempat, melarang melakukan pencemaran lingkungan. Sesungguhnya Allah itu maha baik yang menciptakan kebaikan, maha bersih yang menciptakan kebersihan. Oleh sebab itu, bersihkanlah halaman-halaman rumah kamu dan jangan menyerupai Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Ya'la. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.